Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami Kau ajak untuk mencintai Engkau dengan mencintai sesama. Tanda kami mencintai Engkau adalah mencintai sesama kami. Siapapun, apapun, keadaan apapun orang lain. Bantu kami ya Bapa untuk memiliki hati seperti Engkau, seperti Putramu. Yesus Kristus, Sang Penebus, Sang Juru Selamat. Berkat-Mu atas kami semua ya Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, sekali lagi pernyataan Yohanes ini sangat penting. Bagaimana kita mencintai Allah yang tak kelihatan. Kalau yang sesama yang kelihatan saja tidak kita cintai. Bukan hanya kepada sesama, tapi kepada alam, kepada dunia. Kepada siapapun yang ada di dunia, entah itu baik, entah itu jelek. Dan itu merupakan suatu perintah yang maka dikatakan kita harus mencintai Allah. Karena Allah pencipta dan karena Allah penebus dan penyelamat. Dari Dia bisa berasal dan seharusnya kita berusaha untuk kembali kepada Dia. Meskipun kita tahu ada banyak godaan, ada banyak tantangan, dan ada banyak halangan. Entah dari dalam diri kita sendiri atau dari luar kita. Ya. Maka mari kita mendengarkan suara Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dan menjalankan. Karena ini cara satu-satunya kita kembali ke Dia. Kembali kepada Tuhan. Yaitu dengan mendengarkan dan menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Bacaan pertama hari ini mengingatkan kita akan perintah yang dahsyat itu dan kita diajak untuk mengerti, memahaminya dengan baik. Kedua, dalam bacaan Injil hari ini, sekali lagi kita bacaan sesudah penampakan sampai pembaptisan Yesus, kita diajak untuk memahami kemanusiaan dan keilahian Yesus. Keilahian Yesus kita bisa melihat demi mengubah air menjadi anggur. Banyak mujizat-mujizat. Ya, pembaptisan Yesus. Di mana Roh Kudus menyatakan bahwa Dia anak Allah. Ubahan air menjadi anggur, perkawinan di Kana. Keilahian Yesus. Nah sekarang kita bisa melihat hari ini kemanusiaan Yesus. Yesus belajar juga dari sejarah. Belajar juga dari kitab suci bahwa Roh Kudus ada padanya. Untuk membebaskan orang dari segala tawanan, dari segala belenggu. Jadi kita bisa melihat di sini sekali lagi keilahian dan kemanusiaan Kristus. Ya, yang menjadi pemahaman kita. Siapakah Yesus itu sesungguhnya? Dia juga Allah, tapi dia juga manusia. Yesus mengenal dirinya sendiri dengan belajar dari kitab suci. Maka kita juga harus belajar membaca, merenungkan kitab suci. Karena dari sanalah kita tahu siapa diriku sendiri. Siapakah Yesus itu? Siapakah Allah itu? Ya, jadi cara kita untuk menghayati panggilan kita adalah mengenal Yesus dari dalam sendiri. Yesus tahu inilah aku adalah yang diriku yang penuh dengan Roh Kudus. Pertanyaan kita, apakah aku menyadari Roh Kudus dalam diriku? Pertanyaan yang harus ada jawab, apakah sejauh mana Roh Kudus itu berbicara dalam diri? Dan aku kenal diriku itu karena Roh Kudus itu. Untuk membebaskan diriku dari segala belenggu, membebaskan diriku dan orang lain dari segala belenggu dan juga dunia di sekitarku. Aku menjadi terang, aku menjadi pembawa damai karena aku didamaikan, diterangi oleh Yesus, Sang Penebus, Sang Penyelamat. Semoga di hari-hari ini kita semua mengalami panggilan yang luhur itu. Dan itu membuat kita menjadi mohon rahmat, siapakah aku itu? Apakah yang panggilanku, vocation, my call, bukan hanya sebagai pribadi, tapi sebagai umat Allah, sebagai orang dikasih Allah, sebagai orang cintai Allah, untuk membagikan pengalaman ini kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati Anda juga
Dan kita semua mengalami panggilan yang luhur ini untuk semua manusia. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.